Wah, enak banget ya Paman, kita ngobrol-ngobrol sore-sore begini sambil nunggu azan berbuka Paman. Iya, tapi asal ngobrol, jangan asal ngobrol aja, jangan asal-asal ngomong aja. Tapi kan mesti harus hati-hati. Iya. Kadang-kadang Roy kita kasihkan ngomong santai begini, tahu-taunya malah ngomongin orang. Iya. Malah nggak dapat pahala kita ya, malah gibah. Iya, yang ada malah dosa jadinya. Nah Iya. tapi kalau kita ngomong santai tapi ujung-ujungnya itu bisa kita muhasabah diri kan ya baik, bagus. Muhasabah itu apa Paman? Ya muhasabah itu introspeksi. Memperbaiki diri ya? Mengoreksi, kita menilai diri kita sendiri, diri kita masing-masing. Iya. Jangan sampai kita merasa diri kita paling benar, ya, paling apa namanya, ya merasa paling benar dari orang lain lah. Nah sementara kita tidak sadar kalau memang kita harus menyadari ada banyak kesalahan, kehilafan, yang itu harus kita perbaiki. Nah di situ fungsi muhasabah itu. Oh iya deh. Nah ngomong-ngomong perbaiki diri, aku harus nyamperin Bro Joy dulu kayaknya sih. Ngapain? Nanti ngerjain orang lagi. Nah, aku mau sekalian minta maaf juga sebagai bentuk. Ganggu orang. Minta maaf sebagai bentuk itu Paman. Halo. Halo. Bu Joy, sehat? Luar biasa. Gila. Aku karena tadi dinasihatin Paman untuk memperbaiki diri, aku kayak ngerasa bersalah deh selama ini. Merasa paling jago dan merasa paling ganteng sih. Tapi kalau itu menang banyak aku sih. Gimana? Kamu sendiri udah tahu muhasabah itu apa? Alhamdulillah tahu. Dan ini saat ini aku lagi nerapin muhasabah tapi tipis-tipis sih. Ah itu gimana tuh, ajarin aku dong. Kayaknya daripada kamu mikir, Ya? kasih musik. Bisa nih hibur kita di sini. Kita kasih lagu muhasabah aja kali tipis-tipis ya. Oh iya. Bikin tipis-tipis deh. Oh iya dah, kasih lagi yang lebih tipis-tipis. Masya Allah, luar biasa. Kok bisa ya dia ngomongin temannya sendiri munafiknya kan aneh. Iya, jahat banget ya. Assalamualaikum Paman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan harusnya kan Dari mana gak ini? boleh ngomong kayak gitu kan munafik Itu kayak dia. gitu. Harusnya kan gak boleh yang ngata-ngatain kayak gitu, main cap langsung orang munafik Iya, dia gak boleh. aneh. Apalagi Iya. bulan puasa ya kali. Lin, Nggih, apa Man? ada apa kok kayaknya rame banget? Gitu nah, kalau dulu tuh dibilangin munafik tapi dibilangin sama orang kada jelas. Itu dia Aneh. Paman. Apa Harusnya masalahnya? Kan gak boleh Nggak tahu ya. ya apa Belum tentu masalahnya. juga yang langsung ngecap itu tahu apa arti munafik yang sebenarnya kan Kak. Ya, tahu sih Paman tapi takut salah artinya munafik itu apa. Ya munafik itu gimana ya munafik? Munafik itu orang yang beriman. Secara lahir, secara zahirnya dia mengaku beriman, tapi sebetulnya dia menyembunyikan kekafiran dalam hatinya itu. Berarti bermuka dua dong Paman ya? Hah? Bermuka dua? Iya. Lain di mulut, lain di hati. Oh, Lain di kasian mulut. dia ngomongin kayak gitu ya. Iya ya. Tapi Paman ada lagi Mira tuh kayaknya pernah dengar satu kata. Kok tahu-tahu Mira bilang paman kayak udah kenal sebelumnya. Kan itu depan pamanku Iya, sama pas abang. kesini. Ya, udah tadi dikasih tahu sama Dia kenal Kak Paman, Arin. kenal aku nggak? Masa nggak tahu di depan Aku udah gemeteran lah sebenarnya. Oh gitu ya, jangan gemetar dong, santai Aduh, aja. makin jantungku berdebar. Bilangin abangku tuh yang kalau nggak bisa Jangan. lihat perempuan aja, laju. Kalian juga cantik loh. Aku tuh udah bosan ngeliat itu mulu. Oh, kan kita boleh loh puasa. gitu. Ayo puasa. Astagfirullahaladzim. Jadi siapa tadi dibilang munafik itu siapa? Nah, teman ulun tuh nanti dibilang orang nggak jelas, ulun bilangin. Nggak tahu juga kami siapa tuh paman. Oh, Munafik. Kita dengar-dengar aja tadi ya Iya. Kalun ya. Tapi berarti munafik itu yang bermuka dua. Nah, fasik itu Nah yang itu dia tadi Paman. yang mokel itu kayak temanku itu, Dani itu sering ngajak aku mokel. Astagfirullahaladzim. Itu abang Yang yang penting mokel jangan ya, tiap hari terpengaruh. ya? Enggak, itu aku diajak. Ya, aku bilang Ayo, astagfirullah. Sasni. Barang siapa jangan mengajak saya gitu aja. Ya. Roy, Ya gimana? ya jangan dibiasakan kalau kurang ngerti, kurang paham, yang simpulkan sendiri jangan. Iya. Ya. Jadi apa sih munafik tadi? Ya bermuka dua memang. Hanya lain di mulut, lain di hati. Iya. Dia sebetulnya menyembunyikan keburukannya itu. Seolah-olah dia tuh beriman padahal tidak.
Iya, Nah, adapun fasik itu ya mereka-mereka yang mengerti tentang aturan agama, ngerti hukum, ya dia beriman kepada Allah, kemudian ngerti tentang aturan agama, tapi dia dengan sengaja meninggalkan perintah-perintah itu. Iya, iya. Berarti Dan dia tidak ada melanggar. merasa salah sedikit pun, kemudian tidak ada mau bertobat tuh tidak ada. Masuk itu lalai fasik. gitu paman. Boleh, Boleh. ya lalai. Oh, lalai. Dengar tuh Tapi lalai. Joy. Kamu nggak boleh Lalai. lalai loh. Kalau lalainya itu karena memang dia ketidaktahuan apa dan sebagainya ya Iya Pak. mungkin Masa enggak apa-apa? Paman? bukan tidak apa-apa. Oh, enggak Artinya ya barangkali masih bisa ditolerir. Iya, iya. Tinggal bagaimana nanti dia bisa belajar dengan baik supaya dia mengerti tentang aturan agama dan punya semangat untuk menjalankan ajaran agama. Tapi kalau bicara begitu sih nantilah. Kalau Tapi sebentar kan teman paman datang nih, Oh, nah, ada Ustadz gitu. Lukman Hakim. Nah nanti kalau sudah beliau datang ke sini ya udah banyak bertanya aja dengan beliau. Nanti Apa kita itu tanya munafik dengan fasik? Apa itu bedanya? Kemudian nanti ada nggak pengaruhnya di kehidupan bermasyarakat tuh orang-orang yang sifatnya munafik sama fasik itu? tapi aku merasa ingin bertobat paman. Aku ngerasa munafik kayaknya paman. Mm-mm. Di lisan aku tak mampu, di hati ternyata aku mencintai dia. Nah, abang, temanku ini mau tau nggak bang kegiatan? Nggak, nah gimana. Gimana? Model, Wah, model. penari. Penari. Benar. Apalagi yang Mir kegiatan Main jurusan musik apa? juga. Main musik juga sampai Musik lagi juga. bang, keren nggak tuh bang? Ini banyak bakatnya kayak jumlah puasa gitu loh. Ini tapi menurutmu apa tadi? Alhamdulillah. Jadi pemain sape, Main musik, Nah, benar. terus juga. penari, Modeling juga. modeling. Nah, terus yang jadi masalah lo kapan bisa bagi waktu di keluarga kita? Waduh. Ini kan udah kesini bang. nanya Ini kan ke udah Oh, kesini nih. Kita luar bisa biasa quality loh. time Bisa mengisi- bareng-bareng. Quality time. Wes, quality time. Cutie. Cutie. Aduh. Apa namanya Roy ini pinanya semangat banget kalau sudah pandir arahnya ke arah-arah ke Apalagi rumah. kalau tangga Amira gitu. datang cepet dia paman langsung segar. Sabar. Apaan? Tadi sabar, Roy. katanya ngantuk. Udah Oh. jam-jam segini kan jam-jam mau Katanya buka lapar puasa. katanya Oh, tadi. lapar. Belum juga buka puasa udah lapar. aja Hadirmu tuh bawaan. lebih dari azan maghrib loh. Wes, berarti lebih menantikan hadirnya Mira nih dari Hati-hati jangan terlalu banyak merayu. Kalau nanti jatuhnya bisa apa tuh yang bisa mengandung syahwat. Bahasa-bahasa rofas, bahasa-bahasa yang bisa. Jaga pandangan apa? Iya, Jaga harus menjaga Ini pandangan. dalam hati ini istighfar astagfirullah. Oh ya, astagfirullah. Allah. Tapi dalam hati kecilnya apa bang? Dari lubuk hati terdalam. Apa, Bang? Istighfar, sabar. Yuk berbuka yuk. Oh, iya, siap. Kamu tak setuju Roy, gak setuju Joy, gak setuju Itu Joy. abangku juga tuh. Itu. Bang Wah, itu abang juga. Iya. Ya, dia pemain musik lu. Kalau kamu kan dipetik, kalau dia diteken, tet Wah, gitu. siap. Jago berarti main keyboard. Oh, Jago banget tuh abangku satu itu. Sambil kayang, coba suruh sambil kayang. Sambil kayang. Kasian dong. Sambil kayang. Lagi puasa ya. Apa namanya? Kenalnya di mana? Teman sekolah dulu kan? Teman sekolah paman. Teman sekolah. Iya. Ada yang sepaket gini. Tadi kan kami tuh habis mau, bukan Meragukan habis sih, nih. mau rencana berbuka puasa bareng tadi. Nah, makanya tadi ada temanku diomongin orang kayak gitu nah bang. Luar Kok bisa? biasa lo. Kan kami gak kenal sama dia. Bisa Sebenarnya- Jahat ngomong banget kan, gitu. Bang. Alin luar biasa. Berapa orang sudah temannya datang ke rumah ini kan? Iya, Rahim, banyak semuanya. banget. Berarti Aku tuh- suka bersosialisasi Bukan, ya. Paman. Tapi Prestasinya lumayan gitu. Wes. tapi aku nggak nyangka lo paman. Nggak nyangka, aku nih nggak nyangkanya bukan nggak nyangka ada orang yang bilang munafik. Nggak nyangka kalau adik ngalin ini sekelas sama ini. Kayak mana gitu. Kok udah dikasih tahu dari dulu? Iya, kok bisa sekelas itu loh. Pengen kenalan dari dulu. Iya. Harusnya dari SD kamu. SD udah kenalin. Dari SMA Nah, kamu sendiri gimana nih? Kan bakatmu, aktivitasmu banyak nih. Iya. Di bulan puasa seperti ini, gimana nih ngaturnya, bagi-bagi waktunya? Seperti apa? Kalau dari Mira sendiri kan masih kesibukannya sekolah ya. Karena Masih sekolah? Iya, masih Sama dong. SMA. Kan Kan teman sekolah. Iya. Iya. Oh, Tapi kalau ini apa namanya? Kalau misalnya lagi bulan puasa ini kebetulan banyak liburnya. Jadi Iya. banyak waktu free time-nya lah, lebih kebanyakan waktu free. Terus juga bisa dimanfaatkan juga namanya bulan puasa kan. Entah itu tadarus atau apa, sambil ngulik-ngulik lagu juga karena Mira suka bermain musik ya, gitu. tiap hari latihan musik terus kan di rumah kayak. Iya, ngulik-ngulik. Nah, Apa sih ngulik tuh? Ngulik itu latihan. Oh. Latihan. Anu kekanakan ini macam anak-anak nih bahasa. Tapi sekarang Anak-anak apa bingung paman? juga. Dia main sape tuh Jadi, keren banget paman. Paman, dia Sape ini itu apa? analisa. Alat musik apa? Sape. Alat musik Paman- tradisional dari Kalimantan Timur. Seharusnya dia Sampai lain. Iya, Sape, sampai sape. sampai Oh, yang musik. banyak. Iya, betul. Musik, Banyak anu. sebutannya sih, Kayak gabus cuman itu enggak sih? benar, Tapi- tapi kalau gambus beda lagi. Nah, ngomong-ngomong dia kan jago banget musik kan. Kayaknya kita harus kasih tantangan Maman untuk ngajak main games Maman. Gimana? Nah, itu dia. Setuju Maman? Games. Tapi ini kan kita biasa ada kuis.
Ya nanti. Kita, Oh, nanti. kita games dulu, baru Itu kuis. sambil menunggu penelpon, ikut Sambil, kuis. Sambil menunggu jam buka apa? puasa juga kan. Nanti ambil Iya, aja yang Pan. follow up soal kuis. Gamenya Pasti ada apa jutaan gamenya? orang yang mau nonton. Ya kan sambung kan. Kan paman yang Oh, iya. bikin. Oke, boleh kita ke stage, kita main Ayo. game. Oke, Seperti biasa kita main game dulu. main game. Oke, saya di mana nih? Saya di mana? Oh, saya di sini aja. Kalian di mana nih? Kalian sini aja. Oh, ya. Ambil posisi yang enak, Iya. posisi aman. Wah, Kita ini- sambung kata ya. Apa Oke, nih? Oh, kita game sambung sambung kata. kata. Jadi sambung katanya begini. Jadi Ini paman kan yang lebih paham nih kita. nanti kalau Enggak, memang paman yang anunya, ya. nanti kalau Amira kesulitan kasih tahu abang aja. Yang Asik, bisa dibantu ya. yang tukang ngatur, Berarti Mira kasih ke Alin aja ya. yang tukang ngatur permainan apa, bagaimana caranya, ayo. Ya, oke, bisa dimulai nih paman ya. Ya, ini Oh, udah nggak kita sabar sambung lagi. kata nih. Misalkan nanti kata pertama, contoh misalkan berjalan. Oh, nanti Alin berjalan ke pasar. Nanti pasar Ramadan. pagi subuh. Sampai Allah salah semuanya. Ya, Wan. Terus nanti kalau misalnya nggak bisa jawab gimana nanti paman? kita alihkan pertanyaan lain lagi. kata Oh, lain lagi. Jadi kamu tahu game ini udah beberapa hari kan, udah beberapa minggu kan, ini adalah bukti bahwa kita bergizi, cerdas dan bergizi. Oh, siap. Jadi kamu harus bisa menjawab. Siap. Artinya walau bagi Sudah ada MBG kan sekarang? Sudah. sebut lagi itu. Sudah. Ayo paman, Oke, paman. ayo Mulai ya. Oke, mulai. Berbuka. Puasa. Puasa Ramadan. Ramadan, Lebaran. Ramadan berkah. Oh, Ramadan berkah. Berkah. Berkah hidup ini. Berkah hidup ini. Hidup ini hidup ini sementara. Sementara aku belum sanggup tanpa kamu. Iya, aduh. Nggak, ini nggak, Betulnya apa, Bang? nanti menyambung kata itu nggak boleh satu kalimat. Oh, Harus harus satu- kalimat. Satu kata. Aku- Curangan kalau ya. kalau kalau bisa nanti berhubungan. Oke, kita ganti lagi ke kata berikutnya. Soalnya energinya itu beda loh. Vibe-nya Ya. positif banget loh. Jadi nanti Wes. menyambung itu dengan satu kata, jangan satu kalimat. Oke, Supaya siap, nanti Siap. kalau bisa antara satu dengan yang lain itu Nyambung. 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 Tuh, adik Ayo. Alin, kamu boleh menyulitin aku tapi jangan menyulitin dia. Berikutnya perut. Lapar. Lapar banget. Banget kagum. Kagum. Apa ya? Kagum. Berkilau. Kagum berkilau. Alin nggak nyambung. Ya, udah batal, nggak nyambung ya. Kita Berikut. ke kata berikutnya. Kata berikutnya Nah, dari abang aja lah dulu lah. Iya, tukaran nggak boleh apa? dari Abang Roy. Sapi. 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 Ngegas gitu kurban. ya, Pak Man. Sapi kurban. Sapi kurban. Kurban lebaran. Kurban lebaran. Ada Ada lebaran ada. Ya. Oh, ya. Ayo ada apa? Kurang azam pokoknya lagi ada bingung ini ya. Ya. Ada happy. ampun. Nah ini kan artinya kan kada gampang, Iya. ya kada gampang, kada Mengasah mudah otak kita juga mau nih, menyambungkan kata Iya, iya. sehingga menjadi satu kalimat yang baik, kalimat yang mengandung arti. Iya, Ya. iya, iya. Jadi memang harus Berpikir gini. namanya? Oke. Berpikir kritis ya. apa lagi paman? Game paman? Berikutnya godaan. Gacoan. Godaan. Aduh, mentang-mentang mau buka puasa lapar dia, Godaan. Paman. Hawa. Godaan Hawa. Hawa nafsu. Nafsu. Pria. Nafsu pria. Tuh, salah. Salah. Nafsu pria. Nafsu makan bisa. Nafsu makan. Oh iya, iya. Nafsu Kan makan, kamu yang mau makan buka nasi. puasa. Nasi apa? Nasi goreng. Goreng apa? Goreng ikan. Ikan Wih. apa? Ikan Ikan kaleng. nasi. Jago Paman. Alay susu. Kalau Paman Ayo, joki semuanya. lanjut. Nah, yang berikutnya Berikutnya kata apa nih? Apa nih? kata apa ini? Ngantuk. Nah, Siang. mana ada ngantuk siang? Tidur. Ngantuk? Ngantuk banget gitu. Banget. Nah, ngantuk banget. Saya apa tuh? Ngantuk banget. Nah, Oh, habis salah, waktunya. waktunya. Dia yang ngaranin, dia yang kesulitan. Iya. waktunya habis. Jadi ayo apa namanya, jangan mentang-mentang puasa lalu buyar konsentrasinya. Biar kata puasa harus Saya yakin konsentrasi. otak saya cerdas, tubuh saya bergizi. Asik. Ada yang nelpon tuh, ada penelpon. Angkat dulu Oh ya. enggak, itu hanya simulasi, itu simulasi bahwa nanti. Nah, itu simulasi, itu simulasi kuis. bahwa Oke. program kita bisa terhubung. Jadi buat pemirsa-pemirsa yang ada di rumah yang mau nelpon,
Ada telepon. Oke, kita kan belum follow up nomor HP-nya. Nggak mungkin kan? Nah, kayaknya kita itu adalah tes simulasi aja. Simulasi. Kita simulasi dulu. Luar biasa. Nomor handphonenya, ayo. Nah, 08 atau enggak saksikan di kanal YouTube TVRI Kalimantan Timur. Itu dia. Jangan Jadi, sampai kelewatan dong. nah, Anda betul aja siapa tahu dia memang udah dari kemarin nonton dicatat Iya, nomor kan? HP-nya. Ya, itu juga. Atau mau ikut Ayo kuis. disambut. Ayo assalamualaikum. siapa? Assalamualaikum. 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 Kayaknya itu simulasi deh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, Dari suaranya siapa? Cantik sekali. Dia udah nggak- Dari Wiwi di Samarinda seberang. Oh, Wiwi. Wiwi. Gimana Nah, kabarnya, Seberang. Bagaimana kabarnya Wiwi? Ya silakan. Baik. Wiwi gimana? Baik. Wiwi mau bertanya atau mau ikut kuis? Ada kuis nggak nih? Ada dong. Kuisnya insya Allah hadiahnya menarik. Nah, Wes. Luar biasa loh Wiwi ini udah. Silakan. Ih, pertanyaannya apa Bang Roy? Pertanyaannya adalah, Jem, orang yang berkata baik tetapi perbuatannya berbeda disebut A. Munafik, B. Dermawan. Hitungan kedua selesai. 1, 2, Wiwi, bisa selesai. Wiwi. munafik. Luar biasa. Paman, Wiwi hebat loh, cerdas. Paman. Enggak, hewan. Wiwi ini hebat loh, Paman. Apa itu? Dia menelpon sebelum ada nomor HP kita, dia udah prepare, dan dia bisa jawab kurang dari 1 detik. Berarti dia penonton dari kemarin-kemarin dong, Iya, Pak. dia Berarti penonton setia luar ini, biasa. Wiwi. Atau mungkin dia juga cari-cari informasi, oh gimana Ya. terus bisa terhubung, bisa bergabung dengan Benar-benar. acara Ramadan kan? Dan dia juga nggak jauh-jauh banget loh, Paman. Dia cuma Iya. Samarinda seberang. Dapat tahu dia ngefans sama kamu, Bang. Nah, itu dia. Nonton tiap hari. Baik para penonton di rumah, kalau memang mau bergabung silahkan. Tadi sudah Nah. kita adakan di mana tadi, di layar kaca Anda ada nomor HP-nya. 0811 49000046, silahkan kalau mau bergabung. Dan di kanal YouTube TVRI Kalimantan Timur. Mantap. Oke, Nah, mantap banget. aku Maman, aku punya pantun nih Maman. Bes. Kita kan udah kuis nih. By the way tadi hadiahnya nanti kita kirimkan. Iya, nanti ada. Oh, iya, ya. Ya nanti ada petugas kami hadiah ya. hiburan. Nah, nanti ada petugas dari TVRI yang menghubungi nanti. Aku punya pantun nih, siap-siap ya. Siap-siap. Pokoknya Terus bilang, ketika aku Seberang bilang ini. pantun jangan lupa bilang cakep. Oke. siap. Baca Quran hati pun tenang. Cakep. Cakep. Dilantunkan selepas tarawih. Cakep. Iklan sebentar akan datang. Kembali lagi dalam program penuh berkah ini. Keren. Bangga aku. Waduh, seru ya game. Iya. Tadi pantunnya juga keren banget lah. Banget. Bang. Nih Alin kemana? Nah, nanti tadi dia ke toilet bentar. Oh, Jadi iya, saking serunya tuh dia luar biasa. Mungkin dia bantu-bantu menyiapkan sambil sekalian nyiapin takjil berbuka. Buka puasa. betul, Nanti Mbak Amira buka bareng di sini ya. Iya. Nah, nanti Alin sudah nyiapkan. Tahu nggak Mbak Amira? Alin itu, adik Alinku itu orangnya rajin. Bu, tapi Dia- kelihatan sih ya. Iya, cuman pinternya nggak kalah sih sama Mbak. Masih pinteran Mbak lah. Cuman Wah. dia kadang Emang udah tahu? Belum atuh. Harusnya bisa nebak dari mana? berarti aku harus lebih tahu dong ini. Kan Aduh. dari kawan-kawan. Salah Wih, ngomong. Aduh, gimana luar ini biasa. Paman? Saya takut jadinya. Nah, biasa aja Roy, memang tukang gombal, tukang rayu. Tapi aku seneng. Ini Waalaikumsalam. panjang umur, datang Wajar, orang. nah. Panjang. Oh, dari belakang. Nah, kamu mau kemana tuh? Mau kemana tuh? Mau kemana? Ini loh. Ini, Oh, ini nih. ini. Amira boleh gitu? Oh, boleh. Memang pengaruh puasa ada konsentrasi yang buyar. Luar biasa. Nah, sakit perutku tadi, Udah, Bang. nggak apa-apa. Ya tadi gimana Alin? Alin siapa nih? Amira. Amira. Tidak gampang, tidak mudah kan? Betul. Mau menyambung kata tuh supaya bisa jadi kalimat Itu yang dia. bagus, yang indah. Tapi ini ada jawabannya Sampai tadi, melatih Paman. kritis. Apa jawabannya? Jawabannya yang mana? Itu kan kita main game. Apa Enggak, kira itu- kalimat panjang harusnya itu? Itu tuh melatih kekompakan kita loh. Iya. Oh, gitu aja, Ya, Kak. jadi bahwa kita tuh punya keluarga yang chemistry. Si chemistry-nya dapat gitu ya. Biar Tahu aja kan goda-godaan abang iya. itu. Siap. Rumah tangga harmonis. Iya. Nah. Sakinah, wadah, warahmah. Wadah. Tapi ngomong-ngomong soal munafik tadi, Paman. Jadi kan banyak fasik ya tadi ya? Fasik. Ya munafik, ya fasik tadi. Nah, ada juga temanku Paman, audio Paman. Dia alibi aja, audio ternyata dia ustadz Paman. Namanya Ustadz Adam. Paman tadi punya teman ustadz juga kan? Iya, Itu Ustadz gimana? Lukman Hakim. Nanti sebentar datang sudah janji, Lukman, Pak. artis dong.
Bukan. Bukan. Bukan, itu yang di sono, yang di seberang. Beda tuh. Tuh, rencana? Hah? Tuh. Waalaikumsalam, Ya, Ustaz. brother. Sehat, brother. Masya Allah. Ini luar biasa Ustaz kita loh. Dari guru. Gimana kabar? Alhamdulillah. Oke. Ini Ustaz Ya, bisa di sini, silakan. Ustaz. Di sini. Gimana? Ustaz di sini. Geser. Ustaz, Ya. Silakan. Ustadz, karena kita vibe-nya muda, jiwa membara. Siap, siap. Bisa dekat saya aja, Ustaz. gimana kabarnya Ustadz Lukman? Gimana, Ustadz? Ini paman. Paman. Iya, bukan Ustadz, paman. Paman. Panggil Ustaz juga. Kalau di luar. Kalau di Ini luar. Ustadz juga ini. Iya. Ini belum. Ustaz muda. Ilmunya belum sampai ke Ustaz. OTW berarti. Kalau di luar, Insya Allah. di masjid jamaah manggil Ustadz. Iya, siap Tapi paman. kalau di keponakan manggilnya paman. Iya, paman. Kalau di Ini masjid ponakan nih, Ustadz. ponakan Alin, kemudian Roy, ini temannya Amira. Kon ulun. Lun Lukman. Nggih. Lukman. Ini produk unggulnya di kelasnya Alin. Gitu ya. Produk. Dia karena saking unggulnya, Maman, dia punya Ustadz, dia punya bakat MC, punya bakat nari, Multi talent lah. pemain Promosi. sampai Ini multi talent lah kayaknya pokoknya. Gitu memang abang gue. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. lagi mau memikat hati ini ya. Paman sehat juga ya. Alhamdulillah sehat. Kayak gini mulai bahari. Siap. Jadi Ustadz, ini kan tadi sempat ada sedikit obrolan tentang masalah munafik dan fasik. Iya, iya. Ya barangkali untuk sementara sebelum mereka ini banyak nanti pertanyaan seputar apa itu munafik, apa itu fasik, barangkali Ustadz bisa. Kok nggak dilanjutkan tadi paman? Sekalian loh. Nggak, paman dulu Ustadz menjelaskan dulu apa itu munafik, apa itu fasik gitu kan. Iya, iya, iya. Sekarang? Nunggu lebaran. Tunggu buka Kalau habis puasa berbuka mau beda itu. Iya, kira Silakan, Ustaz. kapan gitu kan. Baik, teman-teman semua yang saya banggakan ini, paman, ya. Mohon izin, paman. Ya silakan. Jadi memang kita semua ini perlu paham tentang nifak ataupun munafik ya. Nifak itu sifatnya, munafik itu orangnya. Jadi biar kita ketika menyebutkan atau mendengar nifak atau munafik itu paham. Nah, kita mulai dari pengertiannya dulu lah. Dari segi pengertian, nifak atau munafik itu artinya kalau dalam bahasa Arabnya itu mukhalifatul batin al-zahir. Jadi batin berbeda dengan zahir. Nah, seperti tadi yang sudah disinggung-singgung, bahasa mudahnya kita itu orang munafik itu memang orang yang punya dua wajah begitu. Muka dua. Muka dua. Nah, dalam pengertian bahasa Arab juga nifak itu berarti sesuatu yang lubang yang memiliki dua pintu masuk dan pintu keluar. Nah, itu secara bahasa dulu kita harus pahami bahwa nifak ataupun munafik itu antara zahir dan batin itu berbeda. Ya, secara bahasa, secara istilah, secara pengertian syar'i, nifak ataupun munafik itu menampakkan keislamannya, menyembunyikan kekufurannya. Nah, ini pengertian secara syar'i. Nah, dalam kehidupan kita sering mendengar istilah munafik. Cuma istilah ini seperti digunakan dalam satu, bahkan kita mungkin juga sering menuduh atau mendengar orang gitu, wah itu munafik itu. Nah, maka kita juga harus paham, ulama itu membagi nifak ataupun munafik itu dua. Ya, ada dua pemanfaatannya, penggunaannya. Pertama ada nifak ataupun munafik dalam keyakinan, akidah atau i'tiqadi. Atau disebut dengan nifak i'tiqadi, ada nifak amali. Nifak i'tiqadi itu kemunafikan dalam akidah, dalam keyakinan. Nah, itulah dalam pengertian secara syariat menampakkan keislamannya, menyembunyikan kekufurannya. Nah, ini disebut juga nifak besar. Nah, insya Allah kalau kita ini di sini tidak ada yang nifak secara syar'i, nifak secara akidah. Nifak secara akidah itu di zaman Rasul juga sudah disebutkan. Bahkan ada surat khusus namanya surat Al-Munafikun. Nah, insya Allah kita tidak ada yang munafik secara syar'i. Tetapi yang kedua ada nifak secara amali. Nah, nifak secara amali ini yang juga mungkin saja kita termasuk. Ya, kenapa? Contohnya Nabi memberikan ciri-ciri orang munafik itu. Apabila berdusta, apabila berbicara dusta. Pernah enggak kita berdusta?
Ya kan? Nah, sering ya. Abang jago Abang sih nih. ini. Ya, kalau bicara dusta. Nah, ini juga masuk kepada kita. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji suka ingkar. Pernah enggak kita ingkar janji? Ya, pernah lah ya. Utang Pernah aja itu lah. janji kadang apa? Ya, hutang Utang, ya janji iya. kan hutang. Kemudian Dia kebayarin. kalau diberikan amanah, dia khianat. Banyak begini kan? Iya. Nah, artinya ini secara amali. Ada teman kita berbohong misalkan, wah bohong kamu itu munafik itu suka berbohong. Nah, nifak di sini bukan nifak yang secara Itikadi tadi ya. itikadi ataupun akidah. Jadi kita harus bedakan. Sehingga yang disebut dengan nifak itikadi itu atau dalam surat Al-Baqarah itu ayat 8 sampai ayat 20 itu ciri-ciri orang munafik itu. Jadi Al-Baqarah itu menjelaskan tentang tipologi manusia. Ada 3 itu. Ada orang beriman, ada orang kafir, dan ada yang nggak jelas. Wah, yang nggak jelas tuh contohnya seperti Nah, apa? munafik itu maksudnya. Ah, Jadi ayat 1 sampai ayat 5 itu karakter orang yang beriman. Ayat 6 sampai 7 itu tentang orang kafir. 8 sampai 20 itu tentang orang-orang munafik. munafik. Jadi lebih banyak, Iya. lebih karakternya sifat itu banyak. Ya memang ciri utamanya pendusta karena memang hakikat orang munafik itu kan berbohong. Ketika dia menampakkan saya Islam ini, ya padahal sesungguhnya dia Dan kafir. hatinya berbeda. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Kenapa ada orang munafik? Apakah dia terlahir dalam keadaan munafik? Tidak harus. Tidak ada manusia yang lahir dalam keadaan munafik. Semua manusia ini lahir dalam keadaan fitrah. Fitrahnya itu ya baik gitu. Betul. Tapi kemudian keadaan lingkungan. Ya di zaman Nabi dulu di Makkah itu nggak ada orang munafik yang ngapain kalau dia mau kafir sekalian ya kafir aja begitu kan. Jelas jadinya kan. Jelas gitu. Kalau di Makkah itu antara Islam kafir jelas konfrontasinya jelas. Iya. Tapi ketika di Madinah Islam sudah besar, orang-orang yang ingin tetap bertahan dengan agama yang lama itu sedikit, tapi malu, takut atau punya kepentingan. Baik itu untuk mengganggu ataupun yang apa. Akhirnya mereka ya pura-pura masuk Islam. masuk Islam. Ini memang ada kepentingan-kepentingan, ada agenda. Kemunafikan itu pasti ada agendanya seperti itu. Dosa besar kan berarti itu. Kenapa? Dosa besar kan berarti itu. Oh, dosa besar. Iya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik nanti itu berada di keraknya neraka. Tapi jangan kemudian diratakan. Nah, ini yang dimaksud adalah nifak apa tadi? Itikadi tadi. Itikadi, nifak secara keyakinan, Secara imaniah tadi. secara iman, keimanan Itu itu. Amira nyebut dosa besarnya jangan ke saya dong. Iya. Saya. Nggak ada bermaksud, mohon Ya, begitu. maaf. Ya, Apakah, maaf bahasanya mungkin agak sedikit lain, penjilat itu termasuk ciri munafik juga apa tidak tuh Pos? Penjilat gak tuh? Ya. Wow, Menjilat. damn. jilat apa itu? Yo, Ih, bertanya. itu penjilat itu seperti apa? Nggak, aku masih gini loh adik. Aku nggak tahu penjilat itu seperti apa. Apa maksudnya Pak, itu loh? kan bisa bermuka dua juga ya. Iya. Iya, baru. Ya, intinya dia punya kepentingan. Iya. Ini bisa saja nifak dalam masalah duniawi lah. Karena punya kepentingan itu munafik itu. Menjilat. Menjilat dalam arti- Kemudian cari muka. Tapi kalau saya kadang kalau makan suka menjilat tangan saya, jari saya ini. Iya, Apa makanya itu tuh maksud jangan-jangan ya? aku juga itu Beda pas selesai lagi. makan semua itu. Beda ya. Oh, ya, semuanya. Iya. Beda. Ah, ya, Tapi begitu. kadang itu yang penting kita untuk untuk apa? Introspeksi, muhasabah. Muhasabah. Bahwa ada hal-hal mungkin Ustadz ya yang mungkin, kita lalai di satu titik, kita memperbaiki diri. Ya. Tadi Amirah mau nanya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Oh iya, jadi gini Ustadz, tadi itu kita kan lagi di luar ya Kak ya, lagi ngobrol. Terus ada teman kami, salah satu teman kami yang tiba-tiba mengecap teman kami yang lainnya itu kamu munafik gitu. Itu sebenarnya boleh nggak sih Ustadz? seperti Ya, ini yang perlu kita juga pahami. itu? Iya. Nifak itu tempatnya di mana? Ya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka itu ada penyakit. Ya, dalam Al-Baqarah ketika bicara karakter orang munafik itu dalam hati mereka itu ada penyakit. Apa kata para ulama penyakitnya itu? Ya, an-nifaq wal kufur, penyakit kemunafikan. Jadi tempat kemunafikan itu di mana? Di hati ya, di hati. Dan hati itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Jadi kita tidak boleh sembarang menunjuk orang munafik. Itu munafik, itu munafik. Di zaman Nabi itu
Di zaman Nabi itu banyak orang-orang munafik, sekitar 300 orang yang disebutkan oleh Nabi kepada Hudzaifah ibnul Yaman. Jadi Hudzaifah sebagai sekretaris Nabi lah, itu diberikan bocoran orang-orang munafik di Madinah itu ini fulan, ada 300-an orang. Ya, kemudian datang Umar ingin bertanya, wahai Hudzaifah, wahai Hudzaifah, siapa saja 300 orang itu? Hudzaifah tidak mau memberitahu. Kan ini rahasia. Ya, ini rahasia. Kemudian berkali-kali dia bertanya, tapi Hudzaifah juga bertahan tidak akan memberitahu siapapun. Kemudian Umar hanya bertanya, apakah saya termasuk di antara yang 300 itu? Ya, Hudzaifah mengatakan, Anda tidak termasuk. Hikmahnya apa? Kita itu jangan sibuk menunjuk atau mencari Kesalahan orang lain. siapa yang munafik, ini siapa yang munafik, itu tidak boleh. Ya, lebih baik kita mengintrospeksi diri tadi agar tidak termasuk sifat-sifat orang munafik. Jangan-jangan kita menuduh orang munafik padahal sifat itu ada pada kita. Kita justru yang munafik, Ustadz ya. Justru kita yang munafik itu. Makanya dalam sejarah Islam tentang munafik itu, yang disebutkan dalam sejarah Islam, orang-orang munafik itu tidak lebih 3 orang. Padahal banyak. Apa hikmahnya? Memberikan kesempatan bertaubat kepada mereka. Ya, artinya kan ini udah dikenal munafik ini. Anda bertaubat. Kalau seandainya Rasulullah ketika itu memberitahu ini munafik, seakan-akan pintu taubat sudah tertutup. Bahkan sampai ke anak keturunan mereka akan dicap, kamu keturunan munafik. Ya? Itu tidak ada kesempatan untuk taubat lagi. Tidak ada kesempatan, makanya itu ditutup. Nabi saja yang tahu dan orang-orang dan Hudzaifah itu diantaranya. Jadi jangan mudah kita menunjuk orang itu munafik. Intinya jangan sampai kita mudah memunafikan orang, nanti nikmat syukur kita dicabut sama Allah. Nikmat kita diterima. Ya intinya lebih baik kita mengintrospeksi. Jangan-jangan saya sendiri yang punya sifat munafik itu. Ustaz. Ada juga nih Bang, teman kita mau nanya nih. Teman kita di kanal Di YouTube. YouTube nih. Di YouTube. Dari Son Vergi 3782, di zaman sekarang yang serba pencitraan, bagaimana cara menjaga agar tidak terjebak kemunafikan? Itu dia. Nah, tambah juga Ustaz, sekalian Ustaz. Nah, ini tentang dari izin Ibu Rosnani Jakarsi 4665. Ustaz mau tanya batasan kita berkawan dengan orang-orang yang kita tahu dia memiliki sifat munafik. Batasan mungkin masih bisa relate. Yang pertama tadi sekarang, apa namanya? Serba pencitraan. Bagaimana Pertama innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung pada niat. Orang itu akan dinilai berdasarkan niat. Tapi niat kita tidak ada yang tahu. Ya. Kalau kita mudah kemudian mengatakan orang itu pencitraan, itu begini. Yang bermasalah itu hati kita. Gampang masuk dengan urusan orang. Padahal orang itu biasa aja sebenarnya. Dia tidak mau pamer, dia tidak mau apa. Tiba-tiba kita pencitraan itu. Yang masalah itu kan hati kita sebenarnya. Yang ada penyakit itu di hati kita. Jadi ujung-ujungnya malah seuzon jadinya. Malah seuzon. Jadi buruk sangka jadinya. Jadi jangan gampang menilai orang dia pencitraan, dia riya, dia ujub, dia apa. Jangan kita gampang menilai seperti itu karena itu berkaitan dengan hati. Kalau kita gampang menilai seperti itu, yang masalah itu hati kita. Maka kita tetap berhusnudzon. Makanya kita itu mengedepankan husnudzon. Ada orang berbagi-bagi misalkan, memang di videoin, tapi sekarang memang ketika orang berbagi memang perlu video untuk dokumentasi. Selama niatnya baik. Niatnya ya tergantung pada niat tadi kan, bukan untuk pamer misalkan. Sekedar untuk laporan kepada donatur. Sekarang kan begitu laporan sekarang. Tapi kan, sekarang anehnya Ustadz, dia bagi-bagi nasi kotak Ustadz. Tapi backgroundnya Ferrari, mobil-mobil gitu Ustadz. Background apanya? Itu latar belakangnya. Jadi di pinggir jalan dia pakai moge. Oh gitu. Jadi ada harta yang disimbolkan. Bukan dikasih Ferrari-nya itu, bukan. Saya juga mau Ustadz kalau dikasih Ferrari atau. Mohon maaf Ustadz, saya bukannya sibuk mengurus orang. Kadang ada hal-hal yang mungkin dia mengapresiasikan dirinya. Dia memamerkan sedikit hartanya gitu loh. Ya, intinya itu kan urusan dia. Mau dia riya, mau dia ujub, mau dia apa. Terus urusan dengan kita itu apa? Kenapa kita yang menilai dia riya, dia ini, itu urusan dia dengan Allah nanti. Yang penting nasi kotaknya dapat. Ya nanya Ini kotak. Ferrari juga. Kalian pikirannya nasi kotak loh. Gini kan Ustadz,
kita kan ya tidak bisa tidak menutup kemungkinan karena sekarang memang era sudah era digital, era medsos, era itu kan AI. apa-apa posting posting gitu kan. Ya memang ya tadi kata Ustadz. Makanya gitu. Ada orang itu memang segala sesuatu dia posting. Dia punya keluarga yang jauh, yang hidupnya mungkin anggaplah ya intinya jarak jauh. Keluarga itu senang kok ketika dia melihat. Kan dia posting bukan hanya untuk sekedar ada tujuan. Keluarga saya melihat, bapak ibu saya melihat Sebagai di situ. contoh Ada komunikasi. Nah terus kita yang apa sih ini orang kok segala sesuatu ini posting? Itu bukan urusan kita. Iya, betul. Itu Facebook dia, akun dia, pulsanya, datanya juga punya. Dia kenapa kita yang kalau nggak suka ya lewatin saja. Justru artinya nggak usah masuk, nggak usah masuk yang urusan jadi penyakit hati itu kayak justru iri-irian gitu. Termasuk saya misalkan posting gitu ya. Ada keluarga misalkan di mana? Iya, lihat. Di luar di sana misalkan. Ada yang misalkan teman-teman yang di luar negeri bisa melihat ini aktivitas saya. Mereka itu senang, orang-orang yang memang punya hubungan dengan saya senang. Contohnya misalnya nih Ustadz, aku posting nih foto sama Amira nih kan, pas keluarga di Bangka tuh lihat, wih cantiknya calon mantu ini kan. Wah itu kan kabar baik yang luar biasa. Amin. Kalau sudah diaminkan Ustadz, itu deket loh. Katanya 40 orang amin terkabul. Amin teman studio, amin. Baik, ini kayaknya kita clear sudah masalah munafik ini ya. Iya. Kita clear masalah munafik ini, tapi kelihatannya memang kebohongan-kebohongan yang muncul di tengah-tengah kehidupan kita di masyarakat itu munafiknya lebih cenderung kepada munafik amali, Ustadz ya. Amali. Jarang-jarang kita menemukan munafik dalam itikodi itu kan dalam keimanan. Jarang. Makanya ciri-ciri tadi yang disebut oleh Ustadz itu kaitannya bisa kena kita semua ya. Dengan munafik amali, munafik perbuatan. Ya mungkin karena kekurang pemahaman kita tentang aturan agama, norma-norma sosial apa dan sebagainya. Nah itu clear ya masalah munafik ya. Nah yang kedua Ustadz pasti. Kayaknya tahan dulu. Lanjut ke Pasik. Nonton Paman. Nah, kamu Asik. ya benar. Saya siap nih, cakepnya. Minum sirup dicampur selasi. Cakep. Ditemani kolak dan kurma. Cakep. Kami pamit sejenak aja sih. Usai iklan lanjut lagi ya ceritanya. Baik Ustadz, ini kita tadi sempat terputus tadi ya karena ada jeda. Ustadz, tadi kan kita clear sudah ya bicara masalah munafik ya, clear sudah pembagiannya. Nah kemudian yang masalah fasik lagi ini. Kan kita dua nih materi ini, pemahaman terhadap munafik dan fasik. Nah, ini fasik belum tersentuh lagi. Bagaimana Ustadz? Ya, sama fasik juga ini predikat atau gelar kepada manusia. Ya. Nah, cuma fasik ini kita mulai dari pengertian bahasa. Segala sesuatu itu harus berangkat dari pengertian untuk mempersamakan persepsi. Kan? Itu fungsinya pengertian. Jadi memang fasik secara bahasa artinya itu keluar, al-khuruj, keluar. Dalam hadis Nabi juga disebutkan itu ada 5 hewan yang boleh, 5 hewan khomsuf waisiko, 5 hewan yang suka keluar masuk lubang. Yang boleh dibunuh, baik dalam tanah halal ataupun di tanah haram. Apa aja ya, tikus, ular, kalajengking, ada burung gagak juga masuk itu. Itu maksud ya yang saya ambil dari sini bahasanya fuwasiko. Fuwasiko itu dari pecahan atau derivasi kata fasik itu. Artinya fasik itu dia secara bahasa artinya keluar atau sesuatu yang keluar masuk. Nah, berubah-ubah mungkin sifatnya. Bukan berubah-ubah, dia keluar masuk. Artinya begini, dalam pengertian secara istilah, orang yang bermaksiat, orang yang meninggalkan perintah Allah, orang yang orang yang bermaksiat atau melakukan dosa-dosa besar, itu disebut fasik. Jadi fasik itu tahapan sebelum pada kafir. Maka fasik itu bisa jatuh kepada kita. Berarti di atasnya munafik dia. Kalau munafik yang besar dia di bawahnya. Karena orang fasik itu bisa beriman. Tapi kalau munafik kan dia bukan beriman. Tapi kalau fasik itu dia orang yang beriman yang bermaksiat.
meninggalkan sholat misalkan, dia tidak dikatakan kafir. Misalkan begini, ada orang tidak sholat. Orang tidak sholat, hukum orang tidak sholat itu nanti para ulama berbeda pendapat itu. Ya, tapi jumhur mengatakan mereka adalah fasik. Ya. Artinya orang fasik itu tidak sampai keluar dari Islam. Ya, dia masih Islam. Dia hanya tidak taat dengan Hanya tidak taat. Kalau dia sudah dikafirkan berarti keluar dari Islam. Nah, jadi fasik itu dia masih di bawahnya Baik, kafir itu. mohon maaf kita tunda dulu. telepon, ada telepon. Ada Kita lagi sambung nih. lagi. Akan kuis. Ya, silakan yang sudah bergabung. Assalamualaikum, dengan siapa Bapak atau Ibu? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dani di Samarinda. Dengan Dardi. Dengan Davi? Darjit. Dani. 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 Oh, Dani. Oh, Dani. Dani. Iya, Mas Dani. Ya, Dani di ya. Samarinda. Kuis atau mau bertanya nih sama Ustadz kita? Mau bertanya Ustaz. Oh, bertanya. mau bertanya. Padahal kuis dapat hadiah hiburan loh. Silahkan. Mau bertanya. Bagus nih materinya nih. Jadi mau bertanya Ustaz. Wih, gimana? Oke Ustaz, nih saya mau jujur nih setelah dengar ceramah ini saya sedikit gak tenang ya. Kadang saya bisa ngomong baik, bisa nasihatin orang, tapi pas sendirian malah lalai dan ngelakuin hal yang sama. Saya takut banget kalau itu juga termasuk munafik. Gimana ya cara kita memperbaiki diri itu Ustaz? Itu sih pertanyaan dari saya. Terima kasih untuk Mas Terima Dani. kasih, Mas Dani, ya, di Semoga hidayah bisa sampai ke rumah Mas Dani. Baik, Ustadz, silakan, Bagaimana Ustadz. tuh Ustaz? Ya, maka saya katakan tadi sebenarnya masih relate antara nifak dan munafik itu. Jadi ciri orang munafik itu dia ya pendusta, kemudian memang kalau dalam hadis Nabi itu kan sholat yang paling berat bagi orang munafik itu sholat asar dengan sholat subuh. Nah, itu munafik yang beneran munafik ini secara syar'i itu. Cuma kalau masalahnya kita sekarang, sholat yang paling berat kalau kita sekarang ini walaupun kita orang beriman, bukan hanya asar dan subuh, semuanya berat kita sholat ini. Iya. Nah, tetapi adalah kita itu walaupun kita orang beriman, tetapi memang iman itu fluktuatif, ya, naik turun. Ada kala semangatnya, ketika semangat bisa menasihati orang kan begitu ya. Ada kadang kalanya kita lemah. Nah, naik turunnya itu tidak lantas kemudian kita menjadi munafik, tidak lantas kemudian kita menjadi kafir. Tapi bisa saja kita menjadi fasik. Nah, jadi fasik itu dia tahapan, maka secara bahasa itu kan keluar. Ketika kita keluar dari koridor syariat, ya meninggalkan sholat, misalkan tadi, kemudian ya perintah-perintah Allah kita langgar, larangan-larangannya malah kita kerjakan, ya kita ya fasik. Tapi nanti bisa menjadi kafir, tergantung orang meninggalkannya itu motifnya apa. Contoh misalkan orang tidak sholat, malas sholat ya seperti tadi disampaikan dengan saudara Dani, malas sholat. Kenapa orang itu malas sholat atau bahkan tidak sholat, meninggalkan sholat? Kalau hanya sekedar malas, maka dia hanya dihukumi fasik. Tapi kalau dia mengatakan, nah, ngapain sholat? Dosa sholat itu tidak ada perintahnya. Ngajak. Ya, tidak ada perintahnya, sholat itu tidak wajib. Itu bisa jatuh kepada Kafir. Karena dia mengingkari kewajiban sholat. Toh nanti mengkafirkannya itu pun bukan kita. Tidak boleh sembarangan orang biasa kemudian mengkafirkan secara personal. Oh, kamu paman ini kafir ini sudah. Nah, itu tidak boleh. Ya, kalau secara umum boleh. Orang tidak sholat misalkan kita katakan kafir secara umum. Tapi ketika nanti mendetail itu diperinci dulu hukumnya itu. Masya Allah. Jadi tidak boleh langsung. Ini nggak berasa loh Ustadz, kita udah mau berbuka. Ini, aku mau minta mungkin kesimpulan, saran, tips bagi saya dan teman-teman gitu di luar, di penonton. Lagi kita nih generasi Bagaimana muda. kita bisa menjauhi, kalau bisa menghindari lah sifat-sifat munafik dan fasik. Gimana Ustaz? Intinya laksanakan perintah Allah sebisa semampu kita, terus berusaha untuk senantiasa dalam ketaatan. Ya, hindari sifat-sifat kemunafikan, tetapi manakala kadang kita terjatuh. Ya, ketika kita terjatuh, misalkan lagi malas ini, ya maka cepat segera berbenah diri. Artinya kita ini bukan malaikat. Ya, ada kalanya kita akan malas, ada kalanya kita semualah. Ya, bahkan beberapa sahabat juga pernah mengeluhkan kepada Rasulullah SAW.
Dalam hadis-hadis Nabi juga pernah disampaikan, kata Nabi, setiap amalan itu akan ada masa puncak semangatnya, tapi juga akan ada masa turunnya. Tapi ketika turun, bagaimana supaya kebaikan-kebaikan itu tetap kita jaga. Sehingga lemahnya iman kita di satu sisi ditutup dengan amal soleh yang lain. Nah, jadi tetaplah terus beramal, menjaga sholat kita. Ya, ada orang mengatakan kalau kita sudah baik sholatnya nanti semuanya akan baik. Ya betul, tapi kan tidak selamanya kita akan terus seperti itu. Walaupun kita menjaga sholat belum tentu walaupun kita sudah menjaga sholat tidak otomatis kita menjadi malaikat kan. Tetap ada masanya kita akan melakukan kesalahan, ada masanya kita terjatuh dalam kemaksiatan. Makanya kemudian kita setiap hari senantiasa bertobat kepada Allah. Tutup hari kita dengan bertobat. Sebelum kita tidur istighfar kepada Allah. Sebelum kita memejamkan mata, ya kita beristighfar kepada Allah. Maafkan kesalahan orang. Ya kita juga minta maaf sehingga kita tidur dengan tenang. Tidur dengan nyaman. Ya, mimpinya juga tenang. Nah, seperti itu. Astagfirullahaladzim. Jadi kita bisa jadikannya ini pembelajarannya kita jadikan munafik dan fasik ini tadi sebagai cerminan ya Ustaz Ya, ya. Jadi lebih baik kita bisa membaca introspeksi diri diri gitu. Pada nunjuk orang fasik atau nunjuk orang Munafik. lebih baik sibukkan diri sendiri. Paling bilang sadar. Sadar. Tuh, astagfirullah, tenang banget. Luar biasa Pak Ustadz nih. Keponakannya berpintar hari ini. Iya. Masya Allah. Habis Kada rugi kita kedatangan Ustadz hari ini. Iya loh, Nah, itu dia. aku tuh senang loh kedatangan dua tokoh luar biasa hari ini. Satunya Ustadz yang sangat Iya, semangat, yang satunya Sebetulnya iya. Jadi Pak Roy, Alin, Mbak Amira, Iya. tadi kan luar biasa penjelasan Ustadz tadi kan Iya. dengan Betul, fasik tadi. Jadi yang paling penting ini menurut pemahaman Paman ya, apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi itu yang paling penting kita jangan mengingkari kewajiban itu kayak sholat, puasa, zakat dan seterusnya. Apa yang sudah seharusnya kita lakukan itu jangan sampai kita ingkari bahwa itu memang perintah. Nah kita hanya mengakui kelemahan kita aja. benar. Mengakui kelemahan karena kita tidak sanggup, belum bisa maksimal beribadah dengan baik. Nah tadi dengan banyak istighfar. Ya. Siapa tahu dengan istighfar itu malah insya Allah justru ada kekuatan spiritual yang ya mungkin entah kapan muncul kesadaran ya kan. Jadi bisa beribadah dengan baik, sholat dengan baik, puasa dengan baik. Lalu menghindar dari sifat-sifat munafik dan fasik tadi yang disebut oleh Ustadz tadi itu. Nah, Dengar itu kok jadi kayak adik. Ustadz? Jadinya pendiri Itu pelajaran buat adik Alin. Jangan fokus pada kesalahan orang lain. Buat Mira juga. Tapi kan ada juga baru sekali ingkar janji tersebut munafik juga kata Pak. Nah itu mungkin Wah, nggak boleh gitu loh. bahasa-bahasa itu mungkin karena sudah menjadi bahasa pergaulan gitu nah. Jadi gampang mengatakan fasik. Kadang-kadang udah sesuai dengan artinya kita benci dengan orang benci dengan kita loh. Dia tuh syirik sama aku padahal arti Jadi syirik kan penyakit beda. hati ya. Luar biasa. Ya. Jadi, Paman, nggak berasa banget loh kita ngobrol panjang. Iya sebentar kita buka puasa nih kurang lebih berapa menit nih? Besok, Paman, 8 menit. kita ada lagi nggak, Dik? Ada besok itu Bang. Besok. Itu Apa? keutamaan penghafal Al-Quran. Keutamaan. Jadi itu pahalanya double loh kalau bulan puasa, ya nggak Ustaz? Oke. Betul. Nah, jadi begini sebentar. Kita bicara masalah keutamaan penghafal Al-Quran nanti Paman ingat-ingat kira-kira siapa nanti teman Paman atau Ustadz yang bisa Paman undang ke sini ya. Biar nanti Ustadz itu sama kayak Ustadz Lukman juga dengan gamblang menjelaskan dan sebagainya ya. Oke. Banyak Tapi kasihnya Karena waktu, banyak ini karena waktu kayaknya. ya. Waktu aja, jadi kita sapa aja pemirsa kita di rumah. Oke, mohon maaf pemirsa kita udah di akhir. acara ya. Penghujung acara. Oke, besok kembali lagi kita ke program Cahaya Ramadan hanya pukul di- pukul pukul 17.30 hanya di TVRI TVRI Kalimantan Timur. Wah, luar biasa, terima kasih Ustaz. Terima kasih. Sama-sama.